Halo Sobat Ngobis, hari ini kita mengunjungi Sevima. Ini perusahaannya Arek Surabaya. Konsepnya adalah pengelolaan servis database perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Luar biasa, hebat, dan besar. Penasaran? Mari kita kunjungi ke Sevima. Selamat datang Cak Ardi, apa kabar? Matur suwun sangat. Terima kasih, satu kehormatan bisa berkunjung ke Sevima. Sama-sama. Selamat datang di kantor Sevima. Ya, ini beliau ini adik kelas saya, tapi bisnisnya luar biasa. Bisa dijadikan panutan. Nah, banyak orang yang nggak tahu tentang Sevima. Apa sih itu Sevima? Mungkin Cak Sugianto bisa memberikan gambaran Sevima itu apa sih? Monggo. Sevima itu sebenarnya singkatan dari kepanjangan nama perusahaan kami, Sentra Vidya Utama. Perusahaan kami adalah sebuah education technology company yang saat ini melayani berbagai kampus di seluruh pelosok Indonesia. Jadi basically kami mengembangkan sebuah platform teknologi yang nanti digunakan oleh universitas dalam melakukan operasional kampus mereka masing-masing. Jadi kalau boleh saya ngomong, Sevima ini dari Surabaya untuk Indonesia. Betul sekali, Cak. Keren. Iya, terima kasih. Ya. Boleh kita silaturahmi lihat lokasi? Boleh, silakan. Monggo. Wih, kantore. Ini markasnya Marvel. Bukan, Cak. Ini kantor Sevima HQ. Oh, oke. Wah, ini kantornya keren sekali ini. Seolah-olah saya berada di markasnya Marvel ini. Wah, ini memang cocok buat Gen Z ya? Betul, karena memang 60% dari karyawan Sevima adalah Gen Z. Kita mencoba menciptakan lingkungan kerja yang mungkin membuat mereka merasa nyaman gitu, Cak, di kantor. Iya. Coba ini lihat, ada gambarnya Spiderman, ada coba ini ada gambarnya markasnya Marvel. Jadi ini seolah-olah saya berada di kantornya Iron Man. Ya. Nah, kenapa kok buat konsep kantor seperti ini? Ya, jadi memang karena kita industri kreatif dan sebagian besar waktu bekerja kita ada di kantor, jadi kita ingin agar karyawan kita semua itu merasa nyaman dan merasa punya semangat. Makanya nama tim-tim di sana itu nama superhero semua. Kalau nggak Marvel ya DC. Seperti yang Cak Arti lihat ada Spider-Man, ada Hulk, ya, ada Iron Man, itu semua adalah nama-nama tim kita. Makanya jadi ada tim Hulk, tim Spider-Man, tim Superman, ada juga. Waduh, luar lengkap biasa. Ini semuanya. Wonder Woman juga ada? Belum ada sih. Belum ada. Oke. Ini berarti karyawan ini kerja boleh kemana-mana, yang penting ada di kantor ya? Ya, jadi kita bekerjanya konsepnya fleksibel, jadi tidak ada kayak ini satu meja untuk satu karyawan tertentu, tidak. Jadi mereka bebas, mau kerja di dalam ruangan boleh, mau kerja di luar ruangan, di selasar atau mungkin di rooftop kami, itu kita bebaskan. Gitu. Terus fasilitas ngopi, fasilitas makan mie goreng, itu pasti ada? Ya namanya juga tech company ya, pasti itu harus necessity harus semuanya. Ya. Oke. Mungkin kita bisa lihat ruangan-ruangan yang lain. Boleh, Cak. Silakan kita lihat satu persatu ya beberapa ruangan yang ada di Sevima. Ini layar apa ini, Cak Halim? Ini adalah dashboard pengguna layanan Sevima, Cak Ardi. Jadi dengan ini kita bisa memantau secara real time berapa sih pengguna dari layanan Sevima platform sekarang. Seperti yang kita lihat di sini, kondisinya masih normal, semuanya masih hijau, artinya masih layanan kita masih aktif. Dan di sini kita bisa lihat saat ini itu ada sekitar 762.000 mahasiswa yang sedang menggunakan platform kami, dan ada 250.000 dosen. Ya, dan juga ya seperti tech company pada umumnya kita juga mengalami banyak serangan ya, berbagai macam serangan dari pihak-pihak yang mungkin ingin melakukan serangan kepada kami. Kita bisa mendeteksi dan melakukan blok ya terhadap beberapa serangan tadi. Ini juga kita bisa lihat, dan sejauh ini sistemnya masih normal. Gitu. Ya. Jadi hal yang menarik adalah
Sevima punya data real online ya. Yes. Ya, kira-kira jumlah mahasiswa yang dilayani seluruh Indonesia berapa, jumlah dosen yang dilayani seluruh Indonesia berapa, jumlah perguruan tinggi yang dilayani juga berapa, ya. Dan ini menarik, ini bagian dari upaya data digitalisasi perguruan tinggi di Indonesia. Betul ya? Karena kita juga wajib melindungi data-data pribadi, baik itu mahasiswa dan dosen yang memang menggunakan layanan kami. Jadi kita harus melakukan informasi ini dengan kerahasiaan dan juga dengan tingkat keamanan yang memang diperuntukkan untuk perusahaan sekelas Sevima. Sobat Ngobis, setelah kita berkeliling ke kantornya Cak Sugianto Halim, nah ini sekarang kita ada di ruangan podcast. Ini bukan ruangannya podcastnya Ngopi Bareng, tapi ini di kantornya beliau. Jadi kelihatannya beliau ini juga hobi podcast, nah, tapi podcast untuk kepentingan perusahaan. Matur suwun, Cak Sugianto. Sama-sama. Ya, satu kehormatan bisa berbicara, bisa berdiskusi, bisa sharing ya. Jadi kalau kita boleh ulangi lagi, Ngopi Bisnis ini kita ingin memberikan semacam edukasi ke Gen Z. Memang marketnya kita Gen Z. Nah ini kebetulan inline dengan karyawannya Cak Sugianto yang 60% Gen Z. Betul. Ya, jadi kita itu pengen Gen Z yang berwirausaha itu harus melewati satu proses. Tidak boleh instan. Yeah. Nah, di Ngopi Bisnis itu kita pengen menggali bahwa pengusaha itu pasti akan ada prosesnya. Pasti akan ada jatuh bangunnya. Dan pasti akan ada lika-likunya. Setuju sekali, Cak. Nah, ini kita pengen membersihkan. Karena selama ini kita lihat Gen Z ini kan melihatnya jadi pengusaha itu di titik akhirnya. Tapi titik awal sampai menuju titik sekarang ini kadang kurang dilihat. Yeah. Nah, kita mulai ya, Cak Sugianto. Silakan. Saya panggilnya Cak Sugianto atau Cak Halim? Cak Halim aja. Oh, Cak Halim, oke, Cak Halim. Cak Halim, setahu saya Cak Halim ini latar belakangnya dari TS. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira latar belakangnya Cak Halim, kuliah dan seterusnya. Monggo. Iya, terima kasih Cak Ardi. Jadi saya memang terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Jadi sebenarnya waktu lulus SMA tidak ada rencana sama sekali untuk kuliah, Cak. Nah, kebetulan saya ikut ujian namanya UMPTN. Dan delalah lulus. Gitu kan. Waktu itu kan masih cari di koran tuh namanya. Iya. Dan saya nampak, nama saya diterima. Wah, akhirnya berarti bisa kuliah nih. Karena kalau kuliah waktu itu di perguruan tinggi negeri, itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Akhirnya saya coba tekadkan diri untuk, ayo saya daftar sebagai mahasiswa ITS, jurusan Teknik Informatika, itu tahun 97. Iya. Berarti ya, Cak Sugianto ini masuk Gen X Gen ya? X. Gen X, Iya. ya, sama. Saya juga Gen X. Tapi mungkin lebih tua sedikit dibandingkan Cak Sugianto. Iya, Cak. Iya. Kenapa kok milih Teknik Informatika? Nah, zaman itu komputer itu masih barang baru. Iya, saya ingat waktu itu saya pernah nyoba komputer waktu SMA kelas 1 ya. Dan di sekolah ada pelajaran komputer dan rasanya kok asik juga ya. Dan dari situ ketertarikan saya pada PC atau personal komputer. Nah, saya mulai belajar programming sejak SMA ya. Dan itu membuat waktu tes UMPTN kan disediakan 3 pilihan, Cak. Saya hanya milih 1, 2-nya tidak saya isi. Jadi sudah sangat yakin gitu ya. Sudah pede ya? Sudah pede. Ya, iya, kalaupun nggak lulus ya sudah, nggak kuliah gitu kan. Oh, gitu. Sudah ada rencana seperti itu? Nggak diterima, udah kuliah lagi? Memang saya nggak punya biaya waktu itu. Iya, Orang tua juga nggak bisa nyekolahin saya kuliah gitu kan. Akibatnya ya kayak pertaruhan terakhir lah. Kalau diterima saya kuliah, kalau nggak diterima ya udah saya kerja aja. Tapi pasti effortnya luar biasa. Betul. Artinya belajarnya sampai malam sambil ngantuk-ngantuk. Oh iya tuh. Soal-soal kalau zaman kita dulu MPTN Sobat Obis,
biasanya kita itu dulu ada bocoran-bocoran soal. Buku kunci jawaban UMPTN Ya, gitu rasanya ya. ini sama ini, kita ini sama-sama generasinya sama. Ya, jadi pada saat itu banyak buku-buku jawaban sama soal-soal, terus jawabannya apa, kita belajar dari belajar ngerjain soal. Yes. Kadang saya dulu ikut les bimbingan. Waktu itu karena nggak ada biaya, cuman beli buku aja. Oke. Ya, artinya kita itu belajar ngerjain soal pokoknya. Yes, ya. Tapi akhirnya alhamdulillah lulus. Oke. Terus monggo dilanjutkan. Nah, terus terang lulus itu juga seneng, tapi juga takut, Cak. Terus bayarnya selanjutnya gimana? Iya. Nah, di situ saya dihadapkan pada ya gimana caranya saya harus bisa usaha untuk cari uang untuk bayar SPP. Iya. Nah, di situ ya mulailah sebagai lulusan SMA bisa apa sih? Ya segala macam pekerjaan coba saya lakukan. Mulai dari jualan alat-alat elektronik, ya kan, ngerakit PC untuk temen, sampai jaga stand. Iya, semuanya. Jaga stand pernah? Pernah. Jadi kalau di mall itu kan ada yang di tengah-tengah tuh, yang terbuka itu. Ya, malamnya saya jaga stand. Jadi pagi itu kan biasanya kuliah, siangnya ngelesin, malam jaga stand. Jadi pulang itu jam 9 malam biasa. Gitu. Ya, artinya pada saat itu sudah mulai mencari uang secara mandiri. Harus. Ya, tapi belum berpikir wirausaha kan? Pada saat itu hanya cari uang supaya bisa bayar kuliah. Iya, itu aja kan? Itu aja. Oke. Terus berlanjut sampai lulus gimana nanti ceritanya? Iya, ternyata ya nggak tahu mungkin ini berkah ya. Jadi setiap semester itu saya ada aja proyek yang ingin bisa membuat saya bisa bayar uang kuliah, plus masih ada lebihannya, bisa untuk beli PC. Zaman itu waktu saya kuliah nggak punya komputer ya. Komputer waktu kan mahal sekali. Cukup mahal, iya kan. Hanya numpang di kosan temen yang punya komputer kalau mau ngerjain gitu, atau di lab kampus gitu ya. Jadi ya seperti itu kondisinya. Banyak sekali hal-hal yang menjadikan pengalaman ya bagi kita untuk gimana sih caranya dapat uang gitu kan dengan berbagai macam cara. Ternyata ya banyak juga caranya untuk bisa dapat. Kuliah berapa tahun? Kebetulan masa studi saya itu 4,5 tahun, jadi termasuk normal ya. Bukan normal itu, luar biasa. Ya ini sekedar gambaran ya. Zamannya kami, saya dan Cak Sugianto itu kalau nggak salah kita dibatasi sampai 15 semester. Iya. Ya, jadi kita masa kuliahnya masih cukup panjang. Beda dengan zaman sekarang. Ini 8 semester. Jadi 15 semester itu batas yang cukup panjang. Nah, beliau ini 9 semester. Ya, jarang terus terang kalau yang bisa nyelesain 9 semester. Ada yang pernah 8 semester tapi jarang. Cum laude? Ya. Alhamdulillah cum laude. Humble ini. Cum laude. Ternyata cum laude. 3, iya, 3,55 kalau nggak salah. Waduh. Iya. Ya, ini saya jujur ya. IP saya itu 2,6. Ya. Beliau ini 3,55. Wah, beliau ini berarti lulusnya cum laude, selesainya tepat waktu. Beda sama saya. Saya ini aneh-aneh. Jadi kuliahnya 12 semester, IP-nya 2,6. Ya, menarik. Nah, setelah lulus kuliah itu next step-nya gimana? Jadi sebenarnya saya sejak semester 1, 2, 3 itu kan sudah mulai bekerja ya. Cuma saya mulai benar-benar bekerja profesional ke perusahaan itu semester 5 sebenarnya. Jadi saya melamar ke sebuah perusahaan, memang part-time ya istilahnya dulu ya. Jadi pagi kuliah, siangnya kerja, atau kalau sampai siang kuliahnya, sorenya kerja di sebuah software house di Surabaya. Nah, jadi sejak semester 5 itu lumayan bisa dapat penghasilan yang tetap dari gajian gitu. Dan plus juga kadang juga dapat beberapa proyek dari luar gitu ya. Cari proyek sendiri sama teman-teman satu geng lah istilahnya. Kita punya satu tempat hangout ya, kumpul ya di Wisma Permai dekat sini. Yang itu isinya ya ada teman-teman yang kontrak satu rumah dan
kan ada beberapa kamar ya. Satu kamar itu kita kayak fungsikan sebagai office tidak resmi gitu ya. Tempat kerja kita, tempat kita ngerjain proyek-proyek gitu. Jadi pada saat itu semester 5, Cak Halim ini kumpul sama teman-teman, Betul. berusaha berjuang cari uang bareng-bareng. Ya, berapa orang itu? Nah, waktu itu satu kontrakan 7 orang, Cak. 7 orang. 7 orang. Oke. Terus berjalan terus sampai lulus kuliah. Iya. Nah, ketika saya lulus kuliah, seperti pada umumnya lulusan perguruan tinggi negeri kan, pengennya merantau ke ibu kota, ke Jakarta. Jadi, waktu saya pengen coba, sudah lulus kan, dapat ijazah sarjana komputer. Nah, 2002 kalau nggak salah saat itu, coba mencari pekerjaan di Jakarta. Dan alhamdulillah keterima juga di perusahaan di Jakarta, ya. Waktu itu ada beberapa proyek yang saya tanganin terkait dengan oil and gas industry, sama satunya terkait dengan ERP ya, pengembangan ERP bagi manufacturing industry. Ya. Itu artinya setahun itu ya biasalah seorang sarjana baru biasanya merantau, cari pekerjaan di perusahaan yang bonafit, ya toh. Sempat masuk ke multinational company ya. Yes. Oil and gas multinational company. Nah, itu sudah. Waktu itu kita bantu develop finance sistemnya, gitu. Ya, artinya itu cita-cita lulusan sarjana pada era itu. Ya, lulus kuliah, merantau di Jakarta, ibu kota negara, kerja di multinational company. Tadi ada yang lupa sama Cak Halim ini, gajinya besar. Ya, pasti gajinya besar. Lumayan lah, Cak. Bisa ditabung gitu kan. Ya. Nah, saya dengar ini setahun di Jakarta. Ya, kurang lebih 1,5 tahun saya ada beberapa company di Jakarta, ya. Sebelum akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Surabaya. Setahun itu masih belum ada keinginan untuk berwirausaha kan? Sama sekali nggak ada. Yang penting golek duit sih. Keinginan saya cuman dapat gaji yang lumayan, bisa ditabung, membahagiakan orang tua, nyekolahin adik sampai kuliah, gitu aja. Itu aja dulu kan? Iya. Nah, pengalaman ini kan setahun di Jakarta, terus kemudian kembali. Momen apa kok akhirnya terketuk Cak Halim untuk kembali ke Surabaya? Iya, bisa dibilang kehidupan Jakarta kan memang agak berbeda ya dengan zaman kita kuliah di Surabaya dulu. Jadi ya adaptasinya lumayan. Jadi saya ingat betul waktu itu kayak berangkat dari apartemen, itu jam 6 pagi saya harus berangkat kalau nggak ketinggalan bis. Ya. Kemudian habis dari bis itu ada beberapa angkot lain yang harus diikutin. Pokoknya perjalanan kurang lebih 1 jam lah sampai ke kantor. Dan itu pun ketika pulang malam hari ya jam 8 malam itu barusan buka pintu apartemen lagi. Itu kondisi belum makan, belum mandi. Jadi aku banyak makan mandi jam 10 lah. Satu ya tidur, besok ulang lagi. Jadi repetitif ini yang membuat mungkin apa ya kalau dibilang orang-orang stres ibu kota ya. Karena kan ya tekanan kerjanya lumayan berat. Bahkan itu belum kalau lembur ya. Kalau lembur sudah beda lagi gitu pulangnya. Gitu. Dan apalagi saya adalah anak laki-laki tertua di keluarga dan saudara saya hanya 1 di Surabaya dan masih istilahnya masih kecil juga ya. Jadi agak merasa wah ini jauh dari keluarga nih. Kalau ada apa-apa dengan keluarga saya nggak bisa kembali dengan cepat gitu kan. Nah, jadi sampai di suatu saat itu saya pernah bekerja di perusahaan Jakarta untuk menghemat uang sewa ya. Saya mau nginep di gudangnya. Oh pernah gitu? Pernah. Berapa hari, berapa bulan? 3 bulan. Jadi ada gudang yang dia ini saya pakai kertas kardus ya. Kertas kardus dilempekin kayak selimut tebal, udah deh tidur di sana. Demi menghemat uang sewa daripada saya harus sewa. Itu pada saat itu kan Cak Halim kerja di perusahaan multinational company. Yes. Artinya kan gaji sebenarnya Lumayan. afford lah untuk untuk sewa kos-kosan pakai AC ya. Maybe, iya. Pakai AC. Nah, itu kenapa kok berpikir harus sejauh itu terus waktu itu kos kalau nggak salah di Jakarta situ ya, itu sekitar 1 jutaan. Dan saya berpikir kalau 1 juta bisa saya kirim balik ke rumah, bisa untuk biaya kuliah adik saya. Jadi daripada
dibakar untuk dapat kos-kosan yang nyaman, ya mendingan balik ke rumah aja gitu. Ya, artinya lanjut ke ceritanya Cak Halim, balik di Surabaya. Ya. Pertama, kalau saya boleh simpulkan, pertama karena culture di Jakarta itu rutinitasnya Betul. membuat Cak Halim jenuh. Iya, kayak merasa setiap hari terus perform dengan bagus gitu. Terus yang kedua, keluarga ada di Surabaya. Ya, jadi sebagai anak pertama dan orang tua juga single parent juga. Terus masih ada adik, mau nggak mau harus dalam tanda petik bahasa Jawanya ngopeni keluarga. Support keluarga. Gitu. Nah, artinya akhirnya kembali ke Surabaya. Iya. Pada saat kembali ke Surabaya, masih berpikir nggak, sudah terbesit nggak untuk berwirausaha? Belum. Ya. Belum. Saya kontak lagi ke teman-teman yang dulu satu kontrakan. Yang Wisma Permai itu. Yang Wisma Permai. Ayo dong, kita mau bikin apa lagi gitu kan? Saya udah dapat pengalaman dari Jakarta 1,5 tahun lah, ya. Oh, oke, kita bagaimana kalau kita bikin berbagai pelatihan atau bikin aplikasi, ya kan? Namanya juga masih idealis ya, lulusan baru setahun pengalaman, ya akhirnya kita sama-sama untuk mencoba beberapa peruntungan proyek, Pak, di situ. Ya. Nah, artinya pada saat itu sudah berkumpul dengan teman-teman, belum berpikir wirausaha, tapi sebenarnya golek duit sih. Betul. Golek duit sih. Bertuju ya? Bertuju. Orangnya sama seperti pada saat mahasiswa? Masih sama, cuman ada beberapa yang sudah lulus, ada yang belum. Kan saya lulusnya agak cepat. Kecepatan gitu. Kecepatan. Bukan agak cepat, kecepatan. Iya. Nah, pendirian PT itu tahun berapa, Sevima itu? Nah, jadi pada waktu itu setelah saya kembali ke Surabaya, kita kan coba aktif nawarin ke beberapa perusahaan, ya. Dan ada perusahaan yang juga mensyaratkan, kalau kamu ingin memasukkan proposal harus ada badan hukumnya, Mas. Nggak bisa perorangan, gitu kan. Nah, terus banyak, Mas, yang minta persyaratan akte, siup, dan lain-lain. Ya sudahlah. Kalau memang banyak ini kita buat aja deh daripada kita terus pinjem bendera gitu kan. Nah saat itu akhirnya kita putuskan, ayo deh kita urunan. Jadi 7 orang itu sama-sama urunan 250.000 sampai 300.000 kalau nggak salah untuk bikin PT ya, akte pendirian PT di notaris, Cak. Itu tahun berapa itu? 2003. Oke. Nah 2003 bulan Februari kalau nggak salah. Sevima mulai berdiri. Yes, nama Sevima mulai berdiri. Apakah langsung seperti Sevima sekarang atau ada unit-unit yang macam-macam? Ya, karena awalnya kita bertuju punya keahlian masing-masing, ya masih macam-macam. Apapun proyek asal ada uangnya, ya pasti kita terima. Mulai dari pengembangan sistem informasi hotel, rumah sakit, restoran, bahkan bikin PCB untuk LED matrix, ya. Apapun yang bisa jadi uang pasti akan kita terima. Dan dari situ ya ada beberapa perubahan ya. Karena setelah 2003 itu beberapa sudah mulai lulus, Cak. Ya, artinya Sobat Ngebis ini kebiasaan pengusaha di tahap awal, di entry level. Sesama teman seangkatan, bareng-bareng dirikan perusahaan bareng, variasi produk, variasi bisnisnya banyak, ya. Setahap demi tahap biasanya itu merotol satu persatu. Nah, kalau perjalanannya Sevima itu gimana? Berapa unit, berapa tim inti, terus gimana sih ceritanya akhirnya fokus sampai tinggal satu, leadernya tinggal satu, terus bisnisnya itu. Nah, gimana? Iya, perjalanan cukup panjang sebenarnya, tapi coba saya ceritakan ya. Jadi awal-awal kita bentuk Sevima, setahun kemudian kan banyak yang lulus. Ya, dorongan orang tua, ada yang coba jadi PNS dan jadi dosen, ada yang coba dapat pekerjaan di Jepang, gitu kan. Ada yang di beberapa perusahaan BUMN di Indonesia. Jadi, practically setelah 1 tahun sejak kita bentuk Sevima, tinggal ada 3 founder yang tersisa, gitu. Nah, jadi 3 founder ini mulai ada
bisnis unit yang berbeda. Waktu itu saya lebih fokus ke software solution untuk pendidikan. Ya. Kemudian ada rekan saya yang satu itu lebih fokus ke automation. Ya, karena dia lulusan teknik elektro, Cak. Jadi kan bikin kayak alat-alat elektronik gitu kan, PCB, rangkaian gitu, digital gitu. Kemudian satu lagi, karena dia juga bekerja di perusahaan peti kemas, dia juga banyak nanganin proyek di bidang logistik saat itu. Ya, 3 divisi ini berjalan dari 2004 ya sampai 2014 ya, periode 10 tahunan gitu. Jadi untuk fokus ke seperti yang sekarang ini, Sevima melakukan perjalanan kurang lebih 10 tahun ya. Iya. Nah, saya bisa bayangin ya, itu founder yang lain tidak aktif dengan alasan apapun, ada yang sekolah, ada yang memang sudah waktunya dan seterusnya. Terus karyawan 75, terus pada saat itu masih project base ya anunya. Project base. Jadi kita masih mendapatkan revenue dengan mendapatkan beberapa project, apa itu swasta, government ya. Ya. Jadi Sobat Ngobis, kalau boleh diceritakan atau dijelaskan ke Sobat Ngobis, Sevima ini awalnya perusahaan B2B ya. Mengerjakan project-project base, entah itu dari pemerintahan, dari government, dari company dan seterusnya, dari perguruan tinggi. Nah, biasanya kalau projectnya ada, orangnya pasti bergerak terus, artinya bekerja terus. Tapi pada saat projectnya habis, ini bosnya pasti bingung iki, utilize karyawan itu seperti apa. Kan pada saat itu kan karyawan bukan paruh waktu, bukan kan? Bukan. Jadi karyawan tetap dan mereka mendapatkan gaji setiap bulan seperti layaknya karyawan normal pada Artinya kerja atau tidak kerja, iya. Cak Halim harus menggaji karyawan. Betul, dan karena kita bisnisnya dulu project, jadi ada beberapa karyawan yang punya domain knowledge tertentu, beda dengan karyawan lain. Jadi nggak bisa kayak yang ahli di rumah sakit kan nggak bisa disuruh kerjain yang bidang yang lain gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ada tidak fleksibel juga waktu itu, karena ibaratnya tim kita besar, tapi kita nggak bisa menggunakan resource se-fleksibel itu. Ya, artinya Sevima selama 10 tahun lebih mengalami proses mulai dari 7 founder menjadi 1 founder. Iya. Dari project base menjadi step by step itu customer base. Lebih tepatnya itu kan masa-masa kita tadi ya bilang masa-masa yang tersulit di Sevima ya, dimana kita gimana caranya harus bisa melayani personel kita 75 orang sambil memastikan revenue tetap ada. Iya, dan itu yang membuat saya mungkin merasa agak tertekan ya, karena sudah nggak ada lagi partner untuk diajak sharing gitu kan. Dan ya istilahnya waktu itu sempat di persimpangan ya, apakah mau melanjutkan Sevima atau sudah deh kayaknya coba hal yang berbeda gitu. Ya. Jadi itu dalam bahasa kita itu cobaan pertama yang berat. Ya, jadi Sobat Ngobis, setiap perusahaan, setiap wirausaha pasti akan mengalami naik turunnya. Pasti akan menghadapi tantangannya, pasti akan menghadapi gelombang-gelombangnya. Nah, ini Cak Halim pasti sudah mengalami beberapa kali gelombang. Ini gelombang pertama yang seperti diceritakan tadi ya, 2014 ya. Nah, lanjut 2014 dari project base ke konsep yang sekarang ini. Nah, dari shifting seperti itu kira-kira mencari ekosistem yang sudah seperti ini itu butuh berapa tahun? Sekitar 3 tahun ya, dari 2014 ya. Karena waktu itu karena saya cukup tertekan, akhirnya saya putuskan saya kuliah lagi deh. Jadi waktu itu saya putuskan coba kuliah lagi, ambil S2 di ITS juga, di MMT ITS ya.
untuk bisa mendapatkan kayak inspirasi lah. Dan nggak hanya kuliah, waktu itu saya aktif banget, apapun ada workshop ya, yang kira-kira bisa membantu saya untuk cari ide, kita akan saya ikutin. Oke. Aktif banget waktu itu. Jadi pada saat itu Cak Halim ini ngalami cobaan berat. Ya, terus karena yang cuman berat dalam tanda pasti stres ya. Stres. Stresnya itu dikompensasikan dengan sekolah. Betul. Ya. Jadi kalau kita stres, biasanya kalau anak-anak Gen Z ini kalau stres biasanya larinya ke ngopi. Ya toh. Ngopi, terus nonton bareng ya. Terus ya happy lah. Ini Cak Halim ini unik ya. Stres kok malah sekolah. Ya. Wah, luar biasa ini. Ya. Tapi di situ ada berkahnya kan. Betul. Artinya yang dulu hanya terfokus pada teknologi kompetensi, sekarang kan akhirnya tahu banyak aspek. Ya. Aspek-aspek yang mungkin kita sebagai orang teknis ya, itu belum terpikir gitu. Kayak contoh, kita jago kalau bikin aplikasi. Saya dulu programmer gitu kan. Tapi kita lupa bahwa bisnis itu ada marketing, ada produk strategi, ya ada manajemen SDM yang mungkin waktu itu nggak kita pikirkan secara matang. Ya, dengan kuliah, ikut beberapa workshop itu memberikan wawasan kepada saya waktu itu, kayaknya bisa dicoba lagi nih dengan cara yang berbeda. Nah, muncul tuh beberapa ide-ide untuk kita mulai coba deh melakukan perubahan di Cevima. Jadi dari belajar di S2 ya, belajar MMT ya. MMT. Insight-nya banyak ya. Belajar berbagai aspek. Akhirnya itu memberikan insight baru, konsep baru terhadap Cevima. Ya, boleh dikatakan Cevima ini adalah laboratoriumnya Cak Halim pada saat belajar di MMT. Iya, kalau dikasih tugas gitu kan, ya udah studi kasusnya perusahaan sendiri. Kalau sudah jadi hasil tugas selesai, diterapkan. Cak, tadi kan S1 IP-nya 3,5. MMT IP-nya piro? Waduh, terus terang saya nggak ingat, tapi nggak sampai 4 kok. Artinya paling ya 3,7 lah. Oh, ya, berarti naik lagi ya? Iya, teman kan S2 biasanya lebih mudah itu. Ya IP-nya ini IP kelas-kelas tinggi. Luar biasa. Oke, pada saat lulus MMT, ya, artinya kan sudah ada insight baru, sudah ada konsep baru. Nah itu pasti akan diterapkan di Cevima. Ya. Nah, sekarang ini kan Cevima boleh dikatakan pemain cukup kuat untuk niche market pendidikan tinggi ya. Kan dari tagline-nya kalau kita ngomong revolutionize education. Ya, dari Surabaya untuk Indonesia. Ya. Nah, titik baliknya itu gimana dan kapan? Nah, 2016 saya lulus S2, kemudian saya mulai menerapkan beberapa ide yang saya dapat dari kuliah dan ikut beberapa workshop tadi. Dan salah satunya adalah kita mencoba bisnis model yang baru. Dari yang dulunya project based atau on premise, kita mencoba subscription based. Atau kalau istilahnya adalah software as a service, SaaS model. Relatif itu masih sangat baru di Indonesia. Bahkan di luar negeri, di US, baru populer. Otomatis di Indonesia masih agak sangat jarang ya. Awal-awal kita coba menawarkan, customer bingung. Loh, saya membayar, terus saya nggak dapat aplikasi. Enggak, Pak. Bapak hanya dapat akses kepada aplikasi. Nah, terus data saya di mana? Di tempat kami, Pak. Loh, kok bisa? Nah, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, ditanyakan oleh user, karena pada zaman itu software yang SaaS ini hanya sedikit. Kalau nggak salah zaman itu Netflix belum ada, yang ada mungkin Spotify ya, yang layanan streaming musik tapi bayarnya setiap bulan. Jadi ini kan kayak Netflix tapi untuk edukasi. Yes. Ya, langganan gitu. lah. Langganan. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya.
itu titik baliknya itu kan niche market itu biasanya butuh edukasi. Iya. Ya, dan sebagai pemain pertama untuk market Betul. itu edukasinya kan pasti luar biasa. Butuh proses ya. Berapa tahun? Nah, kita mulai dari customer nomor 1 ya, sampai customer let's say 100 atau 200 customer pertama itu butuh waktu 3-4 tahun. Ya, paham. 3-4 tahun. Jadi mulai dari yang apa itu SaaS sampai ya saya mau berlangganan. Biasanya kuncinya adalah edukasinya jalan. Cari customer di awal ngedok pintunya itu Betul. repot Sekali. ya. Cari 10 customer itu effortnya pasti luar biasa. Iya. Tapi begitu sudah masuk ke 100 customer, wah udah karek copy paste karena pasti akan terdengar anunya. Iya. Jadi satisfying dari customer tadi menjadikan word of mouth tadi sebagai tim marketing kita lah, Cak. Jadi yang meyakinkan customer baru bukan kita, tapi customer kita yang sudah puas pakai layanan kita gitu. Jadi sekarang berapa jumlahnya customernya? Untuk total yang kami layani sekarang ada sekitar 1.400-an perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi itu hampir sepertiga. Jadi 1 dari 3 kampus di Indonesia pasti menggunakan layanan Cevima. Oke. Jumlah mahasiswanya? Kalau total ya itu sekitar 3,5 juta mahasiswa dan dosen. Oke. Tapi tentu lebih banyak mahasiswa daripada dosen. Ya. Nah, artinya kan kalau ke 1.400 itu perguruan tinggi di level mana? Nah, sebenarnya kalau dilihat di Indonesia jumlah perguruan tinggi total itu ada 4.500. Cuman kalau kita fokus ke perguruan tinggi yang skalanya besar itu hanya sedikit, Cak. Hanya sekitar 200-an perguruan tinggi. Nah, 4.300 sisanya itu lebih di segmen menengah dan kecil. Nah, ini adalah target utama kita. Karena kalau kampus yang sudah besar, biasanya mereka sudah punya cukup resources, cukup infrastruktur dan SDM untuk mengoperasikan sistem sendiri. Tapi untuk kampus yang menengah dan kecil, mereka sebenarnya lebih butuh bantuan sebuah sistem yang bagus ya dan terjangkau. Ya. Jadi segmentasi marketnya adalah perguruan tinggi skala medium Dan kecil. ya. Ini unik ya. Artinya ada idealisme dari Cevima untuk membantu pendidikan di level perguruan tinggi kelas menengah dan kecil. Yes. Ya. Artinya itu menarik. Oke, lanjut ke next step. Ini kan kalau dilihat karyawannya kurang lebih ratusan lah ya. Betul, sampai ratusan. Dan tadi kita keliling ke kantornya Cevima ini, saya nggak bisa bedain mana mahasiswa, mana yang lulus kuliah. Nom-nom KB. Artinya ini generasi Z ya. Iya. Nah, pengelolaan generasi Z ini setahu saya nggak mudah. Betul. Ya. Dan menurut saya kita harus menyesuaikan. Bukan Gen Z yang menyesuaikan dengan culture corporate-nya kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan Gen Z. Nah, pendapatnya Cak Halim gimana? Iya, jadi di Cevima Gen Z mendominasi, ada sekitar 60% Gen Z, dan ada sekitar 30% milenial, dan 10% Gen X. Oh, Gen Z termasuk Cak Halim ya? Betul, termasuk saya. Kebanyakan manajemen atau direksi adalah Gen X, manajer-manajer middle adalah Gen milenial, ya. Dan itu menciptakan sebuah kondisi yang diverse, Cak. Artinya, betul seperti tadi kata Cak Ardi, ya kita yang harus beradaptasi terhadap generasi yang ada sekarang, termasuk Gen Z. Ya, bahwa mereka ini adalah sangat kreatif kalau diberikan lingkungan yang memang cocok bagi mereka untuk bisa mengemukakan ide dengan bebas, melakukan inovasi-inovasi dengan teknologi yang terbaru, mereka akan sangat cepat sekali untuk beradaptasi. Nah, memang treatmentnya yang harus kita sesuaikan untuk mereka. Mereka ini adalah yang mendemand adanya jenjang karir yang jelas, terukur. Jadi mereka fokusnya ke growth. Iya, kalau kita sebagai perusahaan bisa memberikan
lingkungan di mana mereka bisa growth dengan jelas dan juga bisa mengembangkan diri mereka, ya mereka pasti akan cukup betah di sana. Gitu. Jadi cara pandangnya Cak Halim ini, SDM itu dipandang sebagai bukan dipandang sebagai karyawan, tapi dipandang sebagai talent. Yes. Correct ya? Karena kita sebagai industri kreatif, tentu aset terbesar kita ya ada di manusia-manusianya. Gitu. Itu yang harus kita nurture ya. Artinya kalau kita expect Gen Z tiba-tiba siap kerja, itu susah sekali. Kita harus menyediakan tempat bagi mereka untuk belajar, berkembang, melakukan kesalahan, dan belajar dari kesalahan tadi. Nah itu yang kadang-kadang mungkin kalau zaman kita ya, capek ngurusin kalau ngurusin kayak gitu kan. Kalau zaman kita, kalau ada personel melakukan kesalahan, ya udah kita kasih tahu kesalahannya, tolong jangan diulang lagi. Besok kita nggak terima kalau itu terjadi lagi. Kalau Gen Z, Nggak bisa. kita harus cari timing yang pas, Pak. Cara ngomongnya juga harus pas. Iya. Ya itulah beberapa keunikan ya. Bukan berarti Gen Z itu sesuatu yang lebih buruk dari generasi sebelumnya, tapi memang mereka punya karakteristik yang different. Ya, sebagai perusahaan kan nggak mungkin kita menghindari Gen Z. Yes, tentu. Nah, mereka pasti akan masuk ke tempat kita. Masuk ke tempat workforce gitu. Ya, oke. Oke, terkait dengan latar belakangnya Cak Halim. Iya. Ya. Kan kalau kita lihat Cak Halim ini nuwun sewu dari keluarga yang dulu awalnya ekonominya pas-pasan. Betul. Ya. Terus kalau nggak salah ayah meninggal pada usia SMA kelas 1 ya, Ya. sekitar 15 kan. itu pasti akan menjadi membentuk karakter lah. Betul. Sejak awal. Iya. Biasanya kalau lihat dari seperti itu pasti daya juangnya tinggi. Nah, kami kita pengen tahu itu budaya atau culture apa yang didapat dari Cak Halim, dari orang tuanya Cak Halim, dari keluarganya Cak Halim, sehingga membentuk karakternya Cak Halim, sehingga akhirnya itu juga teraplikasi di Sevima. Salah satu nilai yang saya ingat betul ya, ketika kita ingin sesuatu, itu kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Jadi orang tua saya bukan tipikal yang saya minta, let's say waktu kecil mainan ini dibelikan. Tidak. Mereka akan menuntun kita untuk nabung dulu. Iya. Zaman dulu ada namanya apa? Celengan saya. Celengan, ya. Sama-sama. Harus naruh celengan, kalau sudah terkumpul baru kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Nah itu melatih kita untuk bersabar dan untuk mau melalui prosesnya. Zaman saya dulu waktu SD, Iya. kalau saya dapat nilai 100, saya dikasih uang Rp50. Nah, apakah itu juga sama di Cak Halim? kalau saya memang saya harus juara, tapi motivasinya adalah kalau saya juara 1 sampai 3, itu sekolah akan memberikan diskon SPP yang lumayan besar. Kalau nggak salah tinggal bayar 20%, kan lumayan 70% diskon. Nah, itu menjadi kayak dorongan bahwa orang tua saya mendorong agar minimal kamu harus bisa masuk 3 besar supaya mama atau papa bayarnya nggak besar. Karena pada saat itu Cak Halim kan di sekolah swasta. Iya. Karena sekolah swasta itu zaman dulu biayanya masih tinggi. Nah, jadi itu salah satu pendorong Cak Halim. Iya. Gimana caranya saya bisa tetap di sekolah itu tapi dengan biaya SPP yang murah. Betul ya? Betul sekali. Oke. Jadi itu. Terus apa lagi? Selain panis dan reward yang diberikan orang tua, apa lagi budaya? Iya, salah satunya juga sebagai orang tua saya kan Asian parents ya. Jadi mereka ini jarang sekali memberikan pujian secara verbal atau secara eksplisit gitu. Jadi kalaupun saya dapat nilai let's say 90 ya, masih marahin kenapa nggak bisa 100. Dan membuat setting the bar high itu membuat mental kompetitif kita itu menjadi lebih tinggi gitu. Kita selalu aiming untuk perfection. Dan itu membuat saya saat ini ya bukan orang yang gampang puas. Kalau saya sudah berhasil mencapai satu goal, saya akan set goalnya lebih tinggi lagi. Oke.
Dan itu yang membuat Sevima menjadi saat ini ya. Jadi secara continuous lebih baik dari yang sebelumnya karena standar ukurannya itu selalu dinaikkan. Ya. Kalau saya boleh simpulkan ya, itu kan Cak Halim ini dari budaya yang dimana daya ungkit, daya juang itu hal yang utama sejak anu dan itu ditularkan ke karyawannya Sevima. Betul. Ya. Jadi kamu kalau kamu bisa mengambil satu level tertentu, kamu akan dapat privilege atau dapat insentif tertentu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, terkait dengan ya pasti ada gonjangan-gonjangan lah. Gonjangan yang pertama yang diceritakan tadi. Ada nggak gonjangan yang lain? Ada. Nah, bisa diceritakan. Dalam perjalanan kita merubah bisnis model tadi, dari yang awalnya project based menjadi on premise itu kan tidak garis lurus ya, ya. Itu pasti banyak masalah. Salah satunya adalah cash flow perusahaan. Di satu sisi pendapatan kita dari yang subscription belum mencukupi. Di satu sisi juga kita harus menahan dapat proyek baru. Dan itu terjadi juga kita kehabisan cash. Ya, kalau nggak salah sempat 2 kali juga kehabisan cash, di mana tiba suatu saat Sevima tidak bisa membayar gaji karyawannya. Artinya ya namanya wirausaha itu kalau nggak melewati pasang surut, nggak beli goyang ganjing, secara mentality, secara konsep bisnis itu pasti akan anu ya. Ya itulah wajar lah dunia bisnis itu. Nah, ini menjelang diskusi terakhir ya. Saya pengen tahu apa sih arti jejaring buat Cak Halim ini? Iya. Karena kan bisnis itu pasti salah satu kuncinya adalah membangun jejaring. Nah, betul. Itu apa penjelasannya Cak Halim? Iya. Kebetulan waktu saya awal lulus kuliah, sama sekali saya nggak punya jejaring yang selain teman-teman saya yang di kuliah ya. Jadi apalagi saya juga bukan tipikal yang ekstrovert atau yang istilahnya kalau di kuliah itu anak BEM gitu lah ya. Anak aktivis. Anak aktivis gitu. Saya termasuk yang anak yang belajar terus gitu aja kan. Nah, terus itu kesulitan, Cak. Ketika kita mulai harus memarketingkan jualan produk kita, iya. Dan again, lagi-lagi juga berkat kekuatan dari alumni ITS ya, jejaringnya alumni ITS, saya mulai dapat kepercayaan tuh untuk bisa dapat let's say project pertama, ya kan? Dari yaitu kekuatan dari network alumni. Iya, mulai dipercaya dan setelah kita bisa buktikan dan mereka puas, mereka akan menyampaikan ke pihak lain, teman mereka, dan dari situ kita mulai bisa muncul Sevima, mulai berkembang Sevima. Jadi berkat networking yang memang dari kampus ada itu luar biasa. Ya, artinya jejaring itu menurut Cak Halim itu hal yang penting ya. Betul. Dalam membangun wirausaha. Sangat penting, iya. Ya, kalau boleh tahu mentornya siapa dulu Cak Halim? Nah, kalau ditanya mentor siapa, saya nggak ada 1 atau 2 figur yang mentor ya. Mentor saya mungkin pengalaman ya, Cak ya. Oke. Kadang-kadang kalau pengusaha itu biasanya ada mentor-mentornya. Pingin dulu, Cak. Tapi zaman dulu itu belum populer istilah mentor itu. Jadi saya juga bingung cari mentornya di mana gitu kan. Karena bisnis Sevima ini cukup unik kan. Kita ada di bisnis teknologi, ya, dan bootstrap. Artinya mencari similar industry, teknologi yang bootstrap. Bootstrap itu maksudnya kita berkembang dari organik ya, tidak lewat investasi pihak luar. Itu susah, makanya juga susah cari mentor karena kebanyakan tech startup adalah di backing oleh VC atau oleh investor yang lebih besar gitu. Jadi misalnya juga gaya kita, perjalanan kita itu nggak bisa let's say secepat startup tech yang di invest oleh jutaan dolar gitu kan. Kita grow-nya steady, ya, mungkin bisa dibilang
nggak secepat mereka, cuman pasti gitu. Oke. Selain jejaring, ada hal menurut saya yang penting ya, leadership style. Ya. Nah, kira-kira kalau Cak Halim menggambarkan diri leadership-nya itu, leadership style-nya kurang lebih kayak gimana? Iya, ya karena basic saya kan memang programmer yang selalu semuanya dengan logika. Jadi ya memang agak sedikit perfeksionis, cuman saya sering kali itu memberikan contoh, ya setting example, gimana cara menyelesaikan sebuah masalah ke tim, ke anak buah, gitu. Itu yang mereka bisa lihat, teladani dan belajar dari sana. Ya apa istilahnya, lead by example mungkin nih. Ya karena kalau leadernya nggak bisa melakukan memberikan contoh yang baik, ya otomatis semua jajarannya juga tidak akan bisa ikut. Artinya Cak Halim ini lead-nya sering turun ke lapangan ya? Betul. Ya. Pernah nggak merasakan bahwa pada saat pertama kali Sevina berdiri ya, rentang 10 tahun kemudian sampai sekarang, ada perubahan gaya leadership? Nggak ada? Kalau bisa dibilang selama 22 tahun Sevima berdiri, tidak terlalu banyak perbedaan dari leadership saya. Ya, saya nggak bilang leadership saya yang paling bagus, cuman ya inilah gaya seorang Halim gitu kan dalam memimpin perusahaan gitu. Saya selalu menghindari adanya sekat ya antar saya dengan let's say karyawan magang gitu. Saya nggak beda-bedain, Anda karyawan magang, Anda karyawan sudah level manager atau level direksi, ya ngobrol-ngobrol aja. Kalau kita lagi mau diskusi ya sama-sama bisa punya pendapat yang berbeda gitu. Dan itu yang membuat struktur organisasi di SMA tidak terlalu deep ya. Tapi memang kita lebih mengedepankan agility. Jadi kita bagi menjadi beberapa small team agar mereka punya inisiatif, kolaborasinya cepat gitu. Nggak harus lewat level yang panjang untuk agar kolaborasinya itu bisa bagus gitu sih. Culture yang dibangun berarti sistemnya apa ya, sama setara ya. Iya. Terus yang kedua, profesionalismenya terus dikembangkan. Iya. Oke. Terus ketiga ya lead by example. Betul. Ya. Jadi itu ya. Iya. Ya akhirnya sampai sekarang. Nah, ini kita masuk ke etapa terakhir dari diskusi ini. Kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan ke Cak Halim ya kepada teman-teman yang ingin berwirausaha, teman-teman yang di level Gen Z ya, ya pengen jadi wirausaha dan tantangannya ke depan seperti apa? Monggo. Iya, jadi mungkin pesan saya, banyak sekali jalan untuk berwirausaha. Jadi tidak hanya ada satu atau dua, caranya bisa macam-macam. Dan kadang kalau kita ingin mencapai goal, itu kadang kita harus juga menjalani prosesnya. Artinya, lupa kalau memang saya jadi wirausaha, apakah saya nggak boleh jadi karyawan dulu? Boleh-boleh aja. Bahkan itu menurut saya sesuatu yang bagus. Anda belajar bagaimana bekerja di sebuah sistem, Anda belajar bagaimana mengikuti arahan dari atasan, ya sehingga itu bisa bermanfaat ketika Anda membangun sebuah bisnis. Gitu. Jadi nggak harus wirausaha begitu lulus langsung harus punya usaha, nggak harus wirausaha itu harus punya modal. Karena kan saya didirikan tanpa modal apapun, ya hanya modal keringat saja ya. Ya. Artinya membangun bisnis itu tidak harus langsung besar, ya. Tapi yang penting punya kompetensi yang jelas, ya, punya tahapan yang jelas, ya, supaya penguasaan ekosistemnya itu bagus. Iya, dan satu lagi yang penting ya, harus punya willpower atau konsistensi yang kuat. Karena perjalanan menuju membangun bisnis itu bukan perjalanan yang mudah. Ya.
Satu pertanyaan terakhir, Cak Halim. Iya. Ya, mungkin satu atau dua lah, nanti pasti akan. Bayanginnya Cak Halim 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, Sevima itu kayak gimana? Ya, untuk Sevima, Cak, karena sudah jalan 22 tahun ya, kita goalnya hanya satu, misi kita kan revolutionized education. Pendidikan itu bisa mengubah nasib seseorang, seperti saya contohnya. Dan pendidikan juga bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Ya. Itu adalah misi kita. Dan itu membuat kita bisa untuk punya keinginan ya, harapan kita bisa bertahan 22 tahun lagi. Jadi bukan 5 tahunan lagi. Kita nggak ada urgensi untuk tiba-tiba harus IPO atau harus diakuisisi oleh perusahaan yang lain. Karena sepanjang kita bisa memberikan impact yang bagus bagi Indonesia, ya kita akan tetap jalani. Apapun inovasi yang nanti akan ada dan tantangan dan masalah yang akan ada. Jadi tugas saya menyiapkan generasi pembangun Sevima selanjutnya. Yang nanti bisa melanjutkan legasinya Sevima puluhan tahun ke depan. Itu sih, Cak. Ya, harapannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, Sevima tetap ada. Betul. Dan Sustain. terus berkembang. Yes. Oke. Ya, saya pikir cukup sekian Sobat Ngobis, diskusi kita dengan Cak Halim. Ya, banyak insight-insight menarik dari beliau. Ya, beliau ini kalau kita lihat salah satu role model pengusaha yang punya basic keilmuan, kemudian diterapkan dalam bisnisnya. Iya. Ya, dan menurut saya karena beliau ini paham mengenai konsep bisnisnya, karena sesuai dengan latar belakangnya, bisa melihat peluang untuk niche market. Nah, itu strong pointnya Cak Halim sih. Matur suwun sangat Cak Halim. Sama-sama, Cak Ardi. Sebelum kita tutup, mari kita, karena ini acaranya ngopi bareng, mari kita Siap. ngopi bareng. Boleh. Saya pikir cukup sekian, Sobat Ngobis. Semoga apa yang kita diskusikan saat ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan insight baru buat teman-teman sekalian, buat pendengar sekalian, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gimana sih kita membangun kewirausahaan dan ekosistem yang baik. Saya pikir dari saya cukup. Saya Ardi Krisnamurti selaku host, dan saya terima kasih kepada Cak Halim. Sama-sama, Cak Ardi. Tidak hanya waktunya, tapi tempatnya juga Cak Halim. Siap, Ya. Cak Ardi. Wih, asik iki. Ini lantai juga berapa ini? Ini lantai 4, Lantai 4. salah satu fasilitas kerja kami. Jadi kalau pengennya outdoor ya, kena angin sepoi-sepoi, itu mereka juga bisa bekerja di sini. Bisa sambil ngerokok. Bisa tentunya. Gitu. Ya. Ini smoking room. Sebenarnya ada smoking room lagi di bawah, Oh, tapi iya? yang lebih ke ya kalau pengen udara seger gitu kan, pengen cari inspirasi. Nah, ini bisa dipakai di sini juga. Gitu. Ya. Ini teman-teman juga lagi ada yang dari tim customer, ya, dari tim programmer, ya, dan ya enak lah, connectingnya, kolaborasinya Ya. bisa lebih mudah. Gitu. Jadi artinya kerja mau indoor bisa, mau outdoor bisa, Betul. mau di mana bisa. Iya, yang mau, penting outcome-nya yang jelas. penting KPI-nya jelas. Betul. Ya. Ini kerja sambil melihat pemandangan Surabaya ini. Iya. Wah, menarik sekali. Jarang ada kantor punya konsep seperti ini. Ya, menarik ini. Cuman anunya yang jualan gudeg, yang jualan bakso nggak ada ini. Tinggal teriak dari sini, Cak. Oh gitu. Ya, wis. Ya, Cak Sugianto. Ini menarik ini. Saya pikir ini saya masuk pertama kali ini ruangannya Superman ganti baju. Ini bisa dijelaskan ini apa ini? Ini adalah sumbut yang Oke. kami istilahkan. Jadi personel-personel yang mungkin ingin komunikasi dengan klien, pelatihan dengan klien, kan mereka butuh ruangan yang kedap gitu ya untuk Zoom dengan efektif. Kita buatkanlah. Ini sebenarnya belum ada hak ciptanya. Ini kita coba bikin sendiri. Ya. Ini unik ini. Saya puluhan tahun kerja, saya puluhan customer, ratusan customer, saya nggak pernah nemui ruangan kayak gini. Jadi kalau di tempat biasa itu Zoom meeting paling di ruang meeting, kalau nggak di ruang internal, ya. Nah ini dibuatin
kayak telepon, ruangan telepon zaman jadul. Kayak wartel kalau Kayak dulu wartel, ya. ya. Dulu kita ikan wartel Iya. ya. Generasi X ini kayak ruangan wartel, mungkin generasi Gen Z nggak ada. Jadi ini dipikir kalau kita usia 40-50 tahun loh, iki Sevima kok buka warung wartel. Nah, tapi ternyata ini ruang Zoom ya. Langsung. Oh. Kenapa? Karena customer kita ini seluruh Indonesia. Iya. Iya, dari Aceh sampai Merauke sampai Kalimantan. Jadi untuk bisa menjangkau mereka dengan waktu yang lebih cepat, tentu dengan video conference. Gitu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana teknologi bisa mempercepat, mengakselerasi proses pembelajaran, proses adopsi dari customer kita yang sekarang sudah ada 1.400 ya seluruh Indonesia. Nah, kalau boleh tahu ini kawasan area apa ini? Nah, ini ruangan khusus bagi tim customer kami. Oke. Kita punya nama timnya Tim Fusion. Oh, Iya. oke. Jadi satu ruangan ini biasanya terdiri dari 6 sampai 10 personel Oke. dan mereka akan handling sekitar 200 sampai 300 kampus. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kami bisa melayani customer kami dengan menyediakan personel yang memang dedicated untuk melayani mereka, Ya. segala kebutuhan mereka. Artinya konsepnya satu ruangan, satu tim, Iya, tim kecil, betul. kurang lebih 5 sampai 6 orang. Ya, antara 5 sampai 10 orang lah. 10 orang, coverage sekitar 200 perguruan tinggi. Yes, Jadi modelnya adalah bentuk tim-tim kecil. betul. Ya, Karena jauh lebih lincah, lebih cepat untuk bergeraknya. dan feeling saya pasti itu juga semacam kompetisi antar tim ya. Oh iya, ada leaderboardnya. Iya. Iya, ada sayembara kompetisi-kompetisi. Nah, gitu. iki ono delok iki. Ada yang dapat juara, ada Oh juara iya, tiga, dapat 1 juta. Dan itu foto-foto mereka ketika mengunjungi klien-klien kita. Gitu. Jadi mereka juga bisa kerja sambil juga jalan-jalan juga, Ya. melihat keindahan Indonesia gitu. Boleh nggak saya simpulkan, Cak Halim ini pengen membuat rumah kedua buat karyawan. Ya bisa dibilang seperti itu, karena kan mereka ini mostly ya Pak, belum menikah. Jadi masih jomblo itu kan ya. Nah, Iya. ya. Jadi mereka mungkin daripada di kos mereka sepi gitu ya, mereka bisa di kantor berkumpul dengan teman-teman yang mungkin sefrekuensi gitu ya, dan ya sama-sama kerja sampai juga have fun gitu. Ya menarik ini kayak buat Gen Z ini rumah kedua mereka mau apa? Yang di meja. Kerja, main di meja ada foto-foto jalan-jalannya, Mau lesehan juga lesehan juga ada. Oh, gitu. Ya, menarik. Keren. Masih ya? Ya wis, cut ya.